Sabtu pagi, libur akhir pekan. Aku masih ribet nyuapin makan Excel. Daripada jalan ke sana sini, aku mendudukkan anakku di stroller dan mengikat seatbeltnya. Ter, ponselku yang kutaruh meja makan berbunyi. Berdiri aku melangkah mengambilnya. Ku tinggalkan Excel yang bermain dengan mangkuk dan sendok makannya. "Halo, Mah," jawabku saat mengangkat telepon yang ternyata dari Mama di Bandung. "Ivone, apa kabar?" Suara mamaku bertanya. "Alhamdulillah baik, Mah. Gimana Mama sama Papa?" Aku balik bertanya. "Alhamdulillah baik juga." "Mana cucu Mama?" "Ada nih, lagi makan." "Oh iya, gimana Mbak Retno, Mah? Kapan dia balik?" tanyaku. Kembali aku mendekati Excel. Ku isi sendoknya dengan nasi lembik dan kusuapkan padanya. Anakku ini makannya gampang. "Itu dia, Fon. Mama mau ngasih tahu Retno belum bisa ke situ. Anaknya malah disuruh isoman. Retno minta tambah izin," kata mamaku. "Wah, isoman lama dong, Mah. 2 mingguan. Ivone repot nih," kataku kecewa. "Apa Excel biar di sini aja dulu sama Mama?" usul mamaku. "Jangan," potongku cepat. Meskipun sedikit kerepotan, aku lebih tenang anakku di sisiku. Bukan gak percaya sama Mama, tapi aku sudah terbiasa dengan Excel. Kalau gak ada dia, gak bisa tidur malahan. "Terus gimana?" "Gampang, Mah. Gak usah dipikir. Ivone biar cari babysitter pengganti dulu aja." "Oh gitu. Ya sudah, gak apa-apa." Setelah menutup pembicaraan via telepon dengan Mama, aku mengangkat Excel dari stroller. Ku ciumi wajah anakku sambil tertawa senang. Excel tersenyum lebar, mengingatkan aku pada rupa seseorang. Aku menghela nafas. "Mas Niki, anakmu sudah besar." Hari ini aku gak ada rencana apapun. Pinginnya di rumah aja, bermain sama Excel. Palingan nanti sore atau siang Juna datang, baru aku mau jalan-jalan. Lelaki itu beneran baik. Dia selalu ada untukku. Saat aku susah, jatuh, terpuruk, Juna selalu ada untukku. Kami memang sahabat sejati. Ting tong. Bel rumahku berbunyi. Aku menoleh ke pintu. "Siapa ya?" "Bentar ya, Sel. Mama buka pintu dulu," ucapku pada Excel dan menyuruhnya tetap duduk di karpet. Pintu terbuka. Aku melihat seorang perempuan berdiri di depanku. Mbak Bella. Dia yang kemarin lusa bertemu aku di supermarket. "Mbak Bella," netraku membulat. Iya, Bu Ivone. Saya yang mau kerja jadi pengasuh," katanya tersenyum. Bisa dilihat dari maskernya yang bergerak. "Masuk, Mbak." Ku buka pintu lebih lebar. Perempuan yang mengenakan masker dan topi hitam itu mengangguk, lalu memasuki rumahku. Aku menyuruhnya duduk di ruang tamu, sementara aku masuk mengambil Excel. "Kok tahu rumahku, Mbak?" tanyaku sambil berjalan. Kemudian duduk juga di ruang tamu. Excel duduk di pangkuku. "Kan ibu ngasih kartu nama kemarin, tapi kan gak ada tertulis alamatku di situ, Mbak." Keningku mengernyit. Mbak Bella menatapku agak lama. "Oh, tadi saya nanya-nanya sama orang. Saya beberapa kali lewat sini kok, Bu, nganterin pesanan. Kan saya jualan makanan juga, online." "Oh gitu." Bibirku tersenyum. "Jadi Mbak Bella bisa masak juga?" "Bisa dong, Bu." Bella tertawa. "Lumayan nih, bisa masak kayak Mbak Retno. Mbak Retno itu kalau Excel tidur, dia gak ikut tidur, seperti babysitter kebanyakan."
Mbak Retno bersih-bersih, masak, nyuci pakai mesin. Rajin deh pokoknya. Gak rugi gaji dia banyak. Jujur, aku ngarep dia balik lagi. Hai, ini Axel ya? Mbak Bella mendekatiku dan mengelus pelan pundak Axel. Bocah itu menoleh, memandang lama pada Mbak Bella. Biasalah, kalau anak kecil lihat orang asing, pasti begitu. Ikut Mbak yuk, ajaknya. Axel menggeleng. Dia memelukku erat. Gak apa-apa Sel, kataku. Ini gantinya Mbak Retno. Entar yang nemenin Axel main kalau mama kerja, kataku pada anakku yang masih agak takut ini. Coba sini kasih saya, Bu. Mbak Bella mencoba menggendong Axel. Aku memberikannya. Pertamanya Axel gak mau. Tapi setelah dibujuk mau diajak mainan, anak itu pun mau. Mbak Bella membawanya masuk dan duduk di karpet, mengajak Axel bermain dengan aneka mainan milik Axel yang menggunung. Ku perhatikan Mbak Bella ini sudah pinter ngomong. Dia gesit dan cekatan, juga cepat akrab dengan anak kecil. Biasanya perempuan yang begini sudah pernah punya anak. Aku berdiri dan berjalan mendekat. Mbak Bella dan Axel sedang bermain lempar-lemparan bola plastik. Mbak Bella, jadi kapan bisa mulai bekerja? Tanyaku. Perempuan yang masih memakai masker itu menoleh, kemudian bermain bola lagi dengan Axel. Hari ini gak apa-apa, Bu, katanya. Dahiku mengerut dalam, tapi dia gak bawa baju kayaknya. Tapi Mbak gak bawa apa-apa. Tanyaku bingung. Oh, saya bawa pakaian kok, Bu, di mobil. Mbak Bella berdiri. Di mobil? Jadi dia bawa mobil? Mbak Bella berjalan kembali ke ruang tamu dan langsung keluar. Ku gendong Axel dan mengikutinya. Mbak Bella berjalan menuju sebuah mobil sedan berwarna gelap yang terparkir tak jauh dari rumahku. Aku mengawasi dari sini. Sepertinya aku pernah lihat mobil itu. Di mana ya? Tak lama Mbak Bella kembali dengan membawa travel bag kecil. Mbak Bella bawa mobil sendiri? Ku tanya dia. Iya, Bu. Kepalanya mengangguk. Aku merasa rada aneh. Jadi gak sadar aku menatapnya lama. Anu kok, Bu, itu mobil jelek. Lumayan buat transportasi kemana-mana. Kalau saya onlinean, seperti tahu yang ada di pikiranku. Mbak Bella segera menjawab. Aku melihat mobilnya. Memang sih, hanya mobil sedan tahun lawas. Mungkin hasil dia bekerja online. Gak masalah. Biar mobil saya parkir di luar saja, Bu, ujarnya saat mengetahui carport rumahku hanya muat untuk satu mobil saja. Aku mengangguk. Kutunjukkan kamar buat Mbak Bella. Kamar yang dulu dipakai Mbak Retno. Masih ada barang-barang milik Mbak Retno. Karena babysitter itu kan janjinya mau kembali. Ini kamarnya, Mbak. Tapi masih ada barang-barang milik Mbak Retno. Gak apa-apa. Gak apa-apa, Bu. Ini udah bagus kok. Dia menjawab. Setelah menaruh barangnya, Mbak Bella mengikuti aku keluar. Ya sudah, Mbak. Hari ini aku nggak kemana-mana. Tolong urus Axel ya. Aku mau istirahat. Iya, Bu. Silahkan. Mbak Bella tersenyum. Oh iya, Mbak. Maskernya dicopot aja gak apa-apa. Soalnya kulihat dari tadi perempuan ini memakai maskernya terus. Berjalan aku masuk ke kamar. Udah tenang ada pengasuh. Di kamar aku merebahkan tubuhku, mengambil gawai dan berselancar di aplikasi hijau, membalas beberapa pesan dan mulai melihat status teman. Juna gak bikin status. PP-nya gambar kucing kesayangannya. Scroll ke bawah, gak ada yang spesial. Cuma status anak-anak kantor aja. Kulirik jam
Sudah setengah 4 sore. Baru sadar ternyata aku belum mandi dari pagi. Hehehehe. Keluar dari kamar, ku dapati Mbak Bella sedang menyuapi Axel. Anakku itu juga sudah mandi. Cekatan juga nih Mbak Bella. Nggak usah disuruh, udah tahu harus ngapain. Berpengalaman juga dia. Mbak, nanti nggak usah masak buat makan malam. Teman saya mau kesini. Kita makan di luar saja, kataku. Mbak Bella mengangguk. Ku perhatikan ada yang berubah. Kamu potong rambut, Mbak. Kulihat sekarang ada poni di dahinya. Mbak Bella juga sudah tidak memakai masker. Cantik juga dia. Cuma potong poni kok, Bu. Jawabnya malu-malu. Oh gitu. Jam 6:30 lebih sedikit. Juna datang. Aku sudah bersiap untuk pergi. Mbak Bella dan Axel juga. Mbak Bella kembali memakai maskernya. Dia juga sudah berganti memakai baju suster yang kuberikan. Masuk rumah, Juna langsung merangkul tubuhku. Ada apa ini? Bahagia banget. Keningku mengerut. Juna tertawa pelan. Kangen. Cup. Sebuah kecupan mendarat di pipiku. Ih, netraku melebar. Ku dorong pelan tubuh Juna. Malu, ada Mbak Bella, bisiku. Juna melihat ke belakang, pada babysitter itu. Ini kenalin Mbak Bella, babysitternya Axel yang baru. Ku tunjuk Mbak Bella. Juna menatapnya lurus. Perempuan bermasker itu menundukkan kepala. Tangannya memegang stroller Axel. Kenapa pakai masker, Mbak? Tanya Juna. Maksudnya Juna mungkin masih di rumah kok udah pakai masker. Maaf, Pak. Saya sedikit pilek. Takut nularin Axel. Mbak Bella menjawab. Biarin ajalah. Jun, ayo kita pergi. Ku tarik tangan Juna. Juna mengajak makan di restoran seafood kesukaannya. Sambil makan, aku bertanya padanya tentang pertunangan dengan Sabrina. Gimana nyokap lo? Masih mau menggelar pertunangan? Tanyaku sambil senyum mengejek. Juna meliriku. Siapa yang mau tunangan? Begitu gua pulang, mama diam aja. Juna sudah menghabiskan sepiring cumi asam manis. Aku geleng kepala. Mbak Bella tampak menggendong Axel. Melihat kolam ikan tak jauh dari sini. Terus Sandrina itu siapa? Tanyaku. Soalnya waktu itu Tante Fiona bawa perempuan yang diakui mau tunangan sama Juna. Anaknya temen nyokap. Cuma buat menekan elu aja. Biar mundur. Juna bicara cuek. Bibirku mencebik. Von, besok gua mau ajak lo ke rumah. Ketemu ama nyokap ama bokap. Lu mau ya? Juna menatapku lurus. Aku terdiam beberapa saat. Mau ngapain? Tanyaku setelahnya. Gua mau bilang sama mama papa. Kalau gua serius mau nikahin elu. Kata Juna sambil makan lagi. Kalau nggak boleh gimana? Ku senggol lengan lelaki di sebelahku ini. Kawin lari. Juna jawab sembari ketawa. Ogah, capek. Aku menyandarkan punggung ke kursi. Kulipat kedua tangan di dada. Bibirku manyun. Kita coba ngomong baik-baik dulu, Von. Kalau nggak boleh, baru maksa. Hehe. Kembali Juna tertawa. Aku kurang sreg kalau maksa. Menikah tanpa restu dari orang tua itu nggak baik. Teringat pernikahanku dengan Mas Niki. Mami sepertinya tidak menyukaiku. Jadi perempuan itu merecoki terus rumah tanggaku. Aku nggak mau begitu lagi. Inginku menikah dengan restu mama sama papa Juna. Agar rumah tangga kami nantinya adem. Dapat doa dari orang tua. Insya Allah sakinah, mawadah, warohmah gitu. Mbak Bella, bawa sini Axel. Mbak makan dulu sana, kataku.
Ku ambil anakku dari gendongan Mbak Bella. Axel sudah mengantuk sepertinya. Mbak Bella berjalan ke meja. Tempat makanannya berada. Bersama Juna, aku duduk sambil memangku Axel. Udah ngantuk sepertinya. Juna mengusap dahi Axel. Anak gantengku menatap Juna sayu. "Bobok jagoan," kata Juna. Tangannya mengusap-usap paha Axel. Kulihat Mbak Bella makan dengan lahap. Seperti udah lama nggak makan enak. Juna menatapnya juga. Kulihat alis mata Juna sedikit menaut saat melihat wajah Mbak Bella tanpa masker. Gua kayak pernah lihat. Di mana ya? Bibir Juna bergumam. Masa sih aku ikutan memperhatikan Mbak Bella? Perempuan itu tak sadar kami perhatikan. Sorot matanya kayak siapa gitu ya. Aku juga jadi mengingat-ingat seseorang. Tapi entahlah, aku lupa. Sementara Axel sudah terlelap. Selesai Mbak Bella makan, kami semua pulang. Sudah jam 10 kurang. Axel biar sama aku aja Mbak, kataku. Ku bawa Axel duduk di depan bersamaku. Bocah ini masih saja terlelap meski mobil sudah berjalan. "Kamu tinggalnya di mana, Mbak?" tanya Juna pada Mbak Bella yang duduk di belakangnya. "Di Jalan Gagak, Pak." "Besok tolong kasih fotokopi KTP-mu ke Ibu Ivone ya." "Iya, Pak." Sampai rumah, aku menidurkan Axel di kamarku. Aku masih belum tega bila Axel tidur dengan Mbak Bella. Soalnya belum kenal akrab. Takutnya pas bangun malam-malam, Axel malah menjerit ketakutan nanti. Juna ikut masuk ke kamarku, merebahkan dirinya di ranjang samping Axel dan memeluk bocah itu. Aku masuk kamar mandi untuk membersihkan sisa make up di wajahku. "Fon, besok aku jemput pagi ya. Jam 10 gitu." Juna sudah berdiri di depan pintu kamar mandi. Aku melihat bayangannya dari kaca di depanku. "Beneran nih, liriku." Juna mengangguk. "Pokoknya kalau sampai Om Gani atau Tante V marahin aku, anterin pulang loh," kataku merajuk. "Nggak bakal." Juna merangsek maju, memeluk pinggangku dari belakang. "Minggir." Aku menyikatnya dengan sikuku. "Au." Juna mengelus perutnya yang kena sikut. "Makanya jangan megang-megang." "Aku pulang dulu." "Oke, hati-hati." Setelah Juna pergi, aku bergegas mengunci pintu. Malam sudah larut. Semakin sepi, aku pun masuk ke kamar dan tidur memeluk Axel. Bersambung.